angkat tanganku, ku naikkan syukurku atas semua kebaikanmu. Ku berikan hidupku untuk kemuliaanmu, jadilah sesuai kehendakmu. Nama Yesus. Amen, amen. Amin, amin. Come on, give Jesus a big hand. Berikan Amen. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amen. Before you're seated, turn around to the people around you, give them a big hug, a warm handshake, whatever you are comfortable. Salami teman-teman di sekeliling Anda, berikan mereka pelukan yang hangat, kasih salam, kasih tos, kasih apapun itu untuk menyalami mereka. All right. Thank you. Terima kasih. I bring you greetings from our church in Singapore. Saya sampaikan salam dari gereja kami di Singapura. They have prayed for you last night. Mereka telah berdoa buat Bapak Ibu sekalian tadi malam. And they have prayed for you this morning. Mereka berdoa juga buat saudara pagi ini. And I know God's blessing is here in this place. Dan Amen. saya tahu bahwa berkat Allah ada di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. I want to thank Pastor Arif for this invitation to be with you. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pastor Arif yang sudah mengundang saya untuk ada bersama saudara pagi ini. And I've been so blessed by the hospitality of you and your team. Saya sangat diberkati oleh keramah tamahan yang diberikan dan disampaikan oleh tim. How many of you love your pastor? Berapa dari saudara mengasihi Come gembala on, sidang give him saudara? a big hand. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. I don't know about you guys here, but in Singapore, starting manana, for us, it's Honor Pastors Month. Oh, jadi nggak tahu kalau di sini, tetapi di gereja kami starting. My church, ya, besok. Oh, mulai besok kami akan memulai sebuah 1 bulan untuk menghormati para hamba Tuhan. Yeah. So in the US, October is set aside to honor pastors. Jadi sama seperti di Amerika, bulan Oktober itu ditetapkan menjadi bulan hamba-hamba Tuhan, bulan para pendeta. So this month, just bless your pastor, take him out, bring him for a meal. Jadi mulai bulan Oktober, ayo dong coba tunjukkan kasih sayang sama hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang terutama, bawa makan dong kemana ke tempat yang enak gitu. So it's gonna be a fun time, take him out, bring him for a movie, feed him until he's gemuk, Pasti menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan, bisa ajak gembala saudara untuk nonton film, kasih makan yang enak, nanti nonton film di bioskop, ajak makan yang enak biar gemuk. All right, are you ready for the word of God? Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amen. Let's Amen. turn very quickly to 2 Kings chapter 4. Mari dengan cepat kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. And I want to share from this story how you can live in the miraculous. Dan lewat kisah ini saya mau membagikan kepada saudara bagaimana engkau dapat mengalami mujizat. Amen. Amin. Today is your day for a miracle. Hari ini adalah hari mujizat buat saudara. I want to say that again. Today is your day for a miracle. Sekali lagi saya katakan hari ini adalah hari mujizat bagimu. Amen. Turn to your friend and say, today is your day. Kasih tahu tetangga saudara, hari ini harimu. Now turn to the other person and say, today is my day. Balik sebelahnya dan bilang, ini hari saya juga. Amen. Amin. All right, so let's look at 2 Kings chapter 4 verse 1. And our sister is going to read for us all the way to verse 7. Jadi kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amen. Amin. Do you know that even as a Christian, we go through challenges? Saudara tahu bahwa sebagai orang Kristen pun kita mengalami tantangan. Tahu nggak saudara hal itu? Betul kan? Any Christian don't have any problems and challenges. Let me see your hand. Siapa orang Kristen di tempat ini yang nggak pernah ngalamin masalah, nggak pernah mengalami tantangan? Angkat tangan. If you lift your hands, you are a dead man. Kalau saudara berani angkat tangan, artinya saudara orang yang sudah mati. Because dead people don't have problems anymore. Karena orang matilah yang nggak punya masalah lagi. But as long as we live on this world, we will experience challenges. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih akan tetap menghadapi tantangan. Some of those challenges are easy to overcome, while others are extremely difficult. Beberapa dari tantangan tersebut mungkin mudah dapat diatasi, tetapi ada beberapa yang terlalu besar sampai sulit banget. Some of those challenges pose great heartaches to us. Dan beberapa tantangan itu menyebabkan kita kayaknya mau dapat serangan jantung. We read from the onset of this story how a woman came to Elijah and asked for a miracle. Kita baca di dalam tadi bagian Alkitab yang sudah kita baca bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Elisa. And this woman is a symbolism of you and I. Dan wanita ini merupakan simbol atau lambang yang mewakili saudara dan saya. And through this story, I want to unfold for you some principles so that you can live in the miraculous. Dan lewat kisah ini saya mau membukakan kepada saudara beberapa prinsip supaya kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan mujizat. Because God has ordained the miraculous for us. Karena Tuhan sendiri yang menetapkan mujizat itu harus terjadi dalam hidup kita. My Bible tells me in Jeremiah, God says, "For I know the plans I have concerning you." Karena di dalam Alkitab saya, di dalam Yeremia dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Plans to give you a hope and a future. Rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan. So, when God created you and when you came into fellowship with God, God's plan is to bless you. Jadi waktu engkau diciptakan, engkau bersekutu dengan Allah, rencananya dari mulanya adalah untuk memberkati engkau. So you have to understand today that God's intention is to bless you. Jadi pagi ini saudara harus ketahui bahwa Tuhan punya maksud semata-mata untuk memberkati engkau. Amen? Amin. Alright, let me share something very quickly. I love the Africans. Saudara, saya mau bagi sesuatu dengan cepat. Saya suka orang Afrika. I have fallen in love with Africa. Saya jatuh cinta kepada benua Afrika. I learned 3 things in Africa. Saya belajar 3 hal di Afrika. I want to share the 3 things very quickly. Saya mau cepat aja membagikan 3 hal tersebut. The first thing that I experienced in Africa yang saya alami di Afrika is that they love to stand and dance. Mereka suka banget joget atau dansa gitu. Bukan joget, I mean they are really dancing. Rupanya kalau joget bukan benar-benar dansa, tapi benar-benar mereka suka sekali dansa. When they get excited while I'm preaching, they stand and they dance. Mereka bangkit berdiri waktu saya khotbah dan mulai menari-nari. But we're Indonesian, so I won't ask you to do that. Tenang, kita orang Indonesia. Saya nggak mau suruh saudara untuk bangkit berdiri dan menari-nari. The second thing, yang kedua, is that when they get excited while I'm preaching, waktu mereka mulai bergairah saat mendengar saya khotbah, they not only stand and dance, bukan cuma mereka berdiri dan mulai menari-nari, but they dance all the way to the front. Tapi mereka menari sampai maju ke depan. And they throw the money all over the stage. Dan mereka bikin saweran. Mereka lemparin uang. I kid you not. As I preach, all the money on the stage they throw. Sementara saya berkhotbah, mereka lemparin uang ke mimbar. Di depan saya banyak uang berserakan. The money is not for me. Bukan buat saya uangnya. That money is for the church. Uangnya buat gereja, itu seperti persembahan Maybe buat we should mereka. do that this morning, good offering. Mungkin kita perlu melakukannya pagi ini sebagai satu persembahan yang bagus. Because they sow to say amen, they sow to agree with what is spoken. Karena mereka setuju dan mereka menyetujui apa yang sudah dikatakan itu.
Yeah, I love it, all the money there. Senang banget saya lihat uang-uang ada di situ. But we're Indonesians. Tapi kita orang Indonesia, bukan orang Afrika. And there are offering boxes out there. Di luar sana udah ada peti-peti persembahan. So we don't do that. Kita nggak melakukan itu. But the third thing, Dan hal yang ketiga, the Africans, when they love the point that I make, kalau mereka suka banget dengan poin yang saya sudah berikan kepada mereka, they all say amen. lalu mereka katakan dengan keras amin. So can you say amen? Bisa saudara katakan amin? All right, preach back at me, amen. Amen. Khotbahkan kembali kepada saya, amin. Amen means I believe and I agree and let it be, Lord. Amin artinya ya saya setuju, saya percaya itu dan jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amen. Amin. All right, so anytime you agree, you just shout amen. Jadi setiap kali saudara setuju dengan saya, teriakan amin. Amen. Amin. All right. So the Bible tells us that God's plan is to bless you. Jadi Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa rencana Allah adalah untuk memberkati kita. Amen. God does not want to bless you just so that you can have fun. Tapi Tuhan tidak memberkati kita cuma sekedar supaya kita bisa senang-senang. But He blesses you so that you will become a blessing to the nations. Tetapi Dia memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. Amin. So this morning you can be a blessing Jadi to the pagi nations. ini saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. But in this story we begin with a woman who has major challenges. Dan pagi ini kita baca di dalam kitab suci bahwa ada seorang wanita yang sedang mengukur masalahnya, tantangannya. And maybe you are like the woman with great challenges. Mungkin saudara seperti wanita ini sedang menghadapi tantangan. Her husband has passed on. Kita tahu bahwa suaminya meninggal. She has little kids to take care of. Dia punya anak-anak yang mungkin masih kecil untuk dirawat. In the culture of that day, when your husband passed away, it means you've been cursed by God. Dan pada saat itu, pada zaman itu, kalau suamimu mati, artinya engkau sedang dikutuk oleh Tuhan. Because when the husband passed off, there is no more lifeline of supply into the family. Karena kalau suamimu meninggal itu artinya nggak ada lagi generasi selanjutnya yang akan dapat diturunkan. So it was a major issue. Jadi itu merupakan satu hal yang cukup besar. She doesn't know how to survive. Dia nggak tahu bagaimana bisa bertahan hidup. And now to compound it, the creditors are coming to take her son to become slaves. Dan untuk menambah masalah itu jadi lebih besar, orang-orang yang memiutangi dia datang dan nagih utang. And so we have this situation. Dan kita tahu ada satu kondisi tertentu yang And dihadapi. maybe this morning some of you are facing situations just like this woman. Dan mungkin saja di antara saudara pagi ini menghadapi hal yang sama dihadapi oleh wanita tersebut. A little bit about this woman. She is not an ordinary woman. Dan sedikit saja tentang wanita ini latar belakangnya. Dia bukan wanita biasa-biasa saja. She is the wife of the prophets. Karena dia adalah istri dari seorang nabi. Which her husband was probably the head of the company of prophets. Dan suaminya ada kemungkinan merupakan seorang pemimpin dari sekumpulan para nabi. So we know even leaders, family go through challenges. Dan oleh sebab itu kita tahu bahwa bahkan para pemimpin pun menghadapi masalah dalam hidup mereka, keluarga mereka. She was not able to experience the miracle. Dan sampai detik itu dia belum dapat mengalami mujizat dalam hidupnya. And here comes Elijah. Dan datanglah Nabi Elisa. And she came to Elijah to look for a miracle. Dan akhirnya wanita ini datang menghadap Elisa dan dia mau minta didoakan untuk mendapatkan The mujizat. miracle will only happen based on some principle. Dan mujizat dapat terjadi berdasarkan beberapa prinsip ini. Are you ready for those principles? Apakah saudara siap mendengarkan prinsip-prinsip ini? The first principle has to do with your focus. Prinsip yang pertama berhubungan dengan fokus saudara. Your focus determines your destiny. Karena fokus saudara akan menentukan masa depan saudara. Focus is very important. Fokus sangat penting saudara. Because where you focus, that's where power is.
Kemana engkau memusatkan perhatianmu di dalam fokus itu, maka kuasa akan datang ke situ. When I was learning to drive, Waktu saya sedang belajar menyetir mobil, I didn't learn to drive in Singapore. saya enggak belajar di Singapura untuk menyetir di Singapura. I learned to drive very late in life. Dan saya belajar itu usia saya sudah cukup ada. Because when I was young, I had drivers. Karena waktu saya masih lebih muda, saya punya sopir. Then when I got older, I have a girlfriend who drive. Tapi udah rada gedean sedikit, udah punya sopir yang merupakan pacar saya. So I married a 3-in-1. Jadi saya menikahi 3-in-1 lady. My wife, Istri, who is the mother of my kids, juga yang adalah mama dari anak-anak saya, and who is my driver. juga adalah sopir saya. So I didn't never need to drive Jadi sebenarnya saya nggak butuh untuk until I went to menyetir. Canada. Sampai akhirnya saya harus pergi ke Kanada. And when I was pastoring in Canada, Waktu saya menggembalakan di Kanada, my wife was working in Singapore. istri saya tetap bekerja di Singapura. So I was alone in Canada. Jadi di Kanada saya kesepian nih, sendirian. No driver. Nggak punya sopir pribadi. So I learned to drive in Canada. Jadi saya belajar nyetir mobil tuh waktu di Kanada. I drive on the right side of the road. Jadi saya nyetir di bagian kanan dari jalanan. And I realized something as I was driving. Dan saya menyadari sesuatu pada saat saya mengendari mobil saya. Where my eyes focus, that's where my vehicle veers. Kemana fokus mata saya, kesitulah mobil saya akan menuju. So your focus can either take you into your destiny or it can take you away from your Jadi destiny. fokus saudara akan menentukan apakah saudara benar-benar sedang menuju kepada masa depanmu yang sebenarnya atau sedang membawamu menjauh dari masa depanmu yang sebenarnya. Your focus can lead you into your miracle or your focus can take you away from your miracle. Fokus saudara akan membawa saudara kepada mujizatmu atau membawa engkau menjauh dari mujizatmu. I want you to take a look at somebody sitting beside you. Coba lihat di samping saudara. Yeah, look at them Lihat closely. mereka, pandang mereka. Look at their face. Perhatikan wajah mereka. Examine carefully their faces. Lihat, periksa baik-baik Please don't wajahnya. look at the pimple, all right? Just Jangan look at their liatin face. jerawatnya, wajahnya aja keseluruhan gitu. Okay, are you done looking at them? Udah cukup melihat wajah dari tetangga saudara? All right. Tell me where are their eyes? Kasih tahu saya di mana matanya ada. Where is their eyes positioned? Di mana posisi matanya tetangga saudara yang saudara lihat tadi? Ada di mana? Anybody's eyes positioned at the back of their head? Apa ada matanya yang di belakang kepalanya? Ada. If ada, that's a monster. Kalau ada mata di belakang, monster namanya. Do you realize that God has positioned your eyes at the front of your face? Apa saudara menyadari bahwa mata saudara ada di depan wajah saudara? Because God has created us to focus forward and never backwards. Karena Allah menciptakan saudara maksudnya untuk fokus ke depan bukan ke belakang. Yeah. Ya, Never look back. enggak pernah nengok ke Because your belakang. destiny is in front of you. Jangan pernah nengok ke belakang karena masa depan saudara ada di depan saudara. Amen. Amin. But I met a lot of people who love looking backwards. Tapi kenyataannya saya ketemu banyak orang yang suka sekali nengok ke belakang. We know the story of Lot's wife. Kita tahu kisah istrinya Lot. She looked back. Dia nengok ke belakang. She became a pillar of salt. Dia menjadi tiang garam. When you look backwards, you never step into your destiny. Waktu engkau menengok ke belakang, engkau tidak akan pernah sampai pada masa depanmu. When you look backwards, you never step into your miracle. Waktu engkau menengok ke belakang, engkau tidak pernah masuk di dalam mujizatmu. Let's examine this woman. Mari kita periksa wanita Let's ini. look at her focus. Mari kita lihat fokusnya kemana. She came to Elijah and says, "My husband, your servant, has died." Jadi dia katakan kepada Nabi Elisa, hambamu, suamiku sudah mati. I want you to understand this, friends. Her husband didn't die yesterday. Saya mau saudara ketahui ini. Suaminya tidak mati kemarin. He didn't die last week. Tidak meninggal minggu lalu. He didn't die last month. Tidak juga bulan lalu. He didn't die last year. Bukan tahun lalu. He died long time ago. Dia sudah mati bertahun-tahun lalu. And yet this woman, when she met Elijah, her focus was on her past. Tetapi wanita ini waktu ketemu Nabi Elisa, fokusnya ke belakang terus.
Never look back. Nggak pernah ngelihat ke depan. Don't look back. Jangan pernah lihat ke That's belakang. why the prophet Isaiah tells us, Itulah sebabnya Nabi Yesaya katakan kepada kita, do not dwell on the past. jangan tinggal di masa lalumu. Stop living in the past. Jangan hidup di masa lalumu. How many of you drive? Berapa dari saudara bisa ngendarain mobil? Is it faster to drive forward or to drive backwards? Lebih cepat mana? Ayo nyetir ke depan apa ke belakang? It's an obvious question, isn't it? Pertanyaan yang jelas banget jawabannya. When you are reversing, you are cautious. Waktu saudara mundur kan mesti hati-hati lihat ke belakang. But when Pelan-pelan. you drive forward, you go real fast. Tapi waktu engkau mengendarai ke depan cepat sekali jalan. I drive very fast. Saya ngendarai mobil cepat banget. Yeah. My children always say to me, Dad, why are you breaking the rules? Anak saya selalu bilang, Papa kenapa sih langgar peraturan? I tell my kids this. Saya kasih tahu anak-anak saya gini. All of us have an angel. Right? Angel. All of us have a guardian angel. Saya katakan, semua kita punya malaikat penjaga. Huh? All your angels are normal. Semua malaikat penjagamu normal. Daddy's angel is istimewa. Malaikatnya Papa istimewa. Because I'm the senior pastor. Karena saya ini kepala So God gives me sidang. the senior angel. Jadi dia berikan kepada saya malaikat yang senior And juga. when the angels flap his wings, he goes very fast. Jadi waktu malaikatnya mengembangkan sayapnya terbangnya cepet banget. So I must lari to be under the shadow. Jadi kalau harus ada di bawah naungannya, jadi mesti cepet-cepet dong. You didn't get the joke. Forgive me. I go fast when I'm looking forward. Waktu saya memandang ke depan, saya bergerak cepat. God has meant for us to move forward quickly into our miracles and destiny. Allah punya maksud buat saudara bergerak cepat kepada masa depanmu untuk mengalami mujizat itu. But when you keep focusing on your past, Tapi kalau engkau terus-menerus fokus ke belakang, your past has a way of hindering you and stopping you from going forward. maka masa depanmu yang akan menghalangi engkau dan menyetop engkau untuk maju ke depan. I know some of us, our past is very painful. Mungkin beberapa dari antara kita masa lalunya menyakitkan. You've been hurt so badly in your past. Engkau mungkin disakiti begitu dalam di Like this masa woman, lalumu. when her husband passed away, she was grieving. Seperti sang wanita tadi, kehilangan suami itu membuat dia sangat sedih sekali. And the entrapment of your past pain will cage you forever. Jadi jebakan masa lalu saudara akan menahan saudara selamanya. So this morning I say to you, the only way to enter into your miracle is to let go of your past and focus on your Jadi destiny. pagi ini saya mau katakan kepada saudara, untuk mengalami mujizat dalam hidupmu, tinggalkan masa lalumu, pandang kepada Tuhan. Amen. Amin. Forgive them Ampuni mereka, so that you can be free. supaya engkau bisa bebas. Free to step into God's miracle. Bebas For untuk your dapat life. melangkah di dalam mujizat Allah yang sudah disediakan dalam hidupmu. Amen. Amin. We need to let go of the past. Kita harus melepaskan masa lalu kita. She not only focused on her past, Wanita ini bukan cuma fokusnya sama masa lalunya, but she focused on her problems. tapi dia juga fokus pada masalahnya. I'm not asking you to dismiss the issues of life. Saya bukannya membuat saudara menutup mata terhadap masalah dalam hidup. I'm not asking you to dismiss the facts in life. Saya nggak mau saudara menutup mata bahwa ada fakta-fakta itu di dalam hidup saudara. The realities of your life must be lived through the truth. Tapi kita harus menghidupi kenyataan dalam hidup ini lewat kebenaran. She says, the creditors is coming to take my 2 boys as slave. Dia katakan, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. That's a reality. Itu realitas But the kehidupan. reality must be lived in the truth and not in the facts of life. Tetapi realitas harus dihidupi di dalam kebenaran, bukan di dalam fakta-fakta hidup saja. Let me explain this to us because many Christians do not experience a miracle because of this point. Mari saya jelaskan kepada saudara kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat ini di dalam hidup mereka. There is a big difference between a fact and a truth. Karena ada perbedaan yang besar di antara fakta dan kebenaran.
The fact is that the doctors have given you a prognosis of cancer. Mungkin faktanya dokter sudah mendiagnosa engkau dengan sebuah penyakit kanker. But the truth is that Jehovah Rapha is your healer. Tetapi kebenarannya adalah Dia adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan engkau. Amen. Amin. The fact is that your bank account is almost zero. Kenyataannya mungkin nomor rekening saudara hampir nol. But the truth is that God is Jehovah Jireh, your provider. Tetapi kebenarannya adalah Dia adalah Yehova Jireh yang mencukupi semua kebutuhanmu. I'm not asking you to dismiss the realities of life. Saya enggak minta saudara tutup mata terhadap realitas kehidupan. I'm asking you, if you want a miracle, begin to focus on the truth of God. Tapi saya beritahu saudara, kalau engkau mau mengalami mujizat, mulai fokus terhadap apa yang Tuhan mau. Amen. Amin. In 1984, actually, Di tahun 1984, I went from this weight, 75 kilogram, to 45 kilogram. berat badan saya turun dari 75 sampai 45 kilogram. In 3 months, 3 bulan. Hanya dalam waktu 3 bulan saja. I went to the hospital. Saya pergi ke rumah sakit. The doctor checked me and said to me, Dokter memeriksa saya dan mengatakan begini. you need an operation. Saudara, engkau perlu dioperasi. Because in all likelihood you have cancer of the colon. Karena ternyata dalam hidupmu engkau sudah mengidap kanker usus. I was very garang then. Waduh, saya Because merasa. I refused to live by the fact. Jadi saya marah banget karena saya mau menolak hidup dengan kenyataan itu. Now I'm not saying do not have to go to doctors. Please go see a doctor. Saya nggak bilang pada saudara jangan pergi ke dokter ya. Tetap aja pergi ke I dokter. checked myself out of the hospital. Jadi saya keluar dari rumah sakit. The doctor said you have to sign an indemnity. So I signed the indemnity and I left. Ya, dokter bilang ayo bikin surat pernyataan. Dan saya tanda tangan dan saya keluar dari rumah sakit. I went to church. Saya pergi ke gereja. I saw a pastor. Saya bertemu dengan seorang pendeta. I didn't care what kind of pastors they were. Saya nggak peduli pendeta apa gitu. As long as they are a pastor. Pokoknya pendeta. I said to the pastor, Saya katakan kepada Pak Pendeta, I'm a young man. saya ini anak muda. I have a love for life. Saya sangat mencintai kehidupan. But I want you to pray for me. Tapi Bapak saya doakan saya. If God takes me home, I'm fine. Kalau Tuhan mau panggil saya pulang, nggak apa-apa. But I sure like to live out my life. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau bisa hidup. Will you pray for me? Maukah engkau berdoa buat saya? Pastor, pray for me. Akhirnya pastor itu berdoa Short buat prayer. saya. Pendek saja doanya. Less than 1 minute. Kurang dari 1 menit. I say amen. Saya katakan amin. I left. Saya pergi meninggalkan dia. I started living by the truth. Saya mulai menghidupi kebenaran. Because Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. If I live in God's way, I will be in God's truth. And when I'm in God's truth, I will have God's life. Kalau saya ada di jalan Tuhan, maka saya ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau saya ada di kebenaran Tuhan, maka saya akan ada di dalam kehidupannya dari Tuhan. And John chapter 10 verse 10, Jesus tells me, I've come that you might have life and life more abundantly. Dan Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberi kau hidup, kehidupan yang berkelimpahan. Do you know, since 1985 to today, Saudara tahu sejak tahun itu sampai hari ini, you take my blood, saudara cek darah saya, there is no trace of cancer. sama sekali tidak ada jejak kanker. Amin. Today is the day of your miracle. Hari ini adalah hari mujizatmu. Focus on God. Fokus pada Tuhan. Focus on the truth of God. Fokus pada kebenaran Tuhan. Because when you focus on God, Karena waktu engkau fokus pada Tuhan, the miracles of God comes into your maka life. mujizat dari Tuhan akan masuk dalam hidupmu. Amen. Amin. So start focusing on God today. Jadi mulailah fokus kepada Tuhan mulai hari ini. When you focus on God, Waktu engkau fokus kepada Tuhan, not just the promises come, but the miracles will come. bukan cuma sekedar janjinya Tuhan yang datang, tetapi mujizatnya pun akan datang. Amen. I want to Amen. move very quickly. Saya mau my kita bergerak second cepat point. aja ke poin yang kedua. Verse 2, Elijah replied, how can I help you? What do you have in your house?
Di ayat kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. And she says, I have nothing. Dan dia berkata, aku gak punya apa-apa. I want you to know, her issue wasn't just her focus. Jadi masalah yang dia punya itu bukan sekedar fokusnya. Her issue was in her insufficiency. Dan masalahnya juga terdapat di dalam keadaan bahwa dia merasa tidak cukup. She said, I have nothing except a little oil. Dia katakan, aku gak punya apa-apa kecuali sedikit minyak. In her mind, Di dalam pikirannya, what can a little oil do? apa yang bisa dilakukan dengan sedikit minyak saja? I want you to know the second principle is that your insufficiency is enough for God. Saya mau saudara ketahui prinsip yang kedua ini, bahwa di dalam keadaanmu yang tidak cukup sekalipun itu cukup buat Tuhan. So number one, get your focus right. Focus on God. Jadi nomor satu, prinsip itu kau harus fokus kepada Tuhan. But number two, you must believe God can multiply your insufficiencies. Dan nomor dua, engkau harus percaya bahwa Tuhan dapat melipat gandakan dari apa yang menurutmu engkau nggak punya. Because little becomes much in God's hand. Karena di dalam tangan Tuhan sedikit itu kan menjadi banyak. Whatever little you have, God can multiply. Seberapa kecil yang engkau punya, Tuhan dapat melipat gandakannya. Just like the little boy in the Gospel of John that gave up the 5 loaves of bread and 2 fish. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Yohanes, seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan makan siang kepunyaannya. It is enough for God. Itu cukup buat Tuhan. 5 loaves and 2 fish was enough for God to multiply and feed the thousands. 5 roti dan 2 ikan cukup di tangan Tuhan, dilipat gandakan, mencukupi untuk memberi makan ribuan orang. Amen. Amin. Sometimes we look at ourselves Kadang-kadang kita lihat diri kita. and we say we don't have enough. Kita bilang, aduh nggak punya Or cukup. sometimes we look at ourselves and says we don't have nothing. Kadang-kadang kita bilang, lihat diri kita, aku nggak punya apa-apa. God can make something out of nothing. Ingat, Tuhan dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. God made the world from chaos. Bahkan Tuhan menciptakan dunia ini dari segala keadaan yang kosong dan kacau itu. And if God can make something out of nothing, God can make a miracle out of your mess. Kalau Tuhan sanggup menjadikan yang tiada menjadi ada, maka Tuhan dapat menjadikan mujizat dari kehidupanmu yang kacau balau. Amen. Amin. And that's where I shared the story that Pastor Arif talks about. Itulah sebabnya saya ceritakan tadi pagi yang sudah diceritakan sama Pastor Arif tadi. I will quickly share 2 stories. Saya mau cepat aja ceritain 2 kisah. The first story deals with my experience. Yang pertama berhubungan dengan pengalaman saya I was pribadi. in Guatemala Waktu itu saya ada di Guatemala. and I didn't bring any money with me. The money in my wallet that day when I went to Guatemala for the big conference was all the church money. Jadi waktu itu saya menghadiri sebuah kongres yang besar di Guatemala, dan uang yang saya bawa untuk bepergian, semua yang ada di dompet saya itu uang gereja punya. It was for my expense while I was in Guatemala. Jadi itu jatah pengeluaran saya dari gereja untuk saya ada di kongres di Guatemala. Now I was late for the congress. Waktu itu saya datang terlambat ke kongres. And the reason why I was late for my congress Kenapa saya bisa telat? was because I was watching my favorite team play football that Karena day. saat itu saya nonton klub sepak bola favorit saya lagi bermain di TV. It's a Christian team called Liverpool. Karena ini klub sepak bola yang Kristen. Because they sing the hymn, You Never Walk Alone. Karena lagu himne mereka adalah engkau tidak pernah berjalan sendirian. Because Jesus says, I never leave you nor forsake you. Karena Yesus sendiri bilang, aku tidak pernah membiarkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan That's why you engkau. never walk alone. Maka sebabnya dia tidak pernah berjalan I'm a sendirian. pastor, a Christian. I cannot support the devil, right? Saya juga seorang Kristen, pendeta lagi, saya nggak bisa mendukung Red Devils. I know somebody came in this morning in Man U jersey. Saya lihat ada beberapa yang pakai baju dari MU. This morning we kick the devil out. Pagi ini saya tendang iblis keluar. So I was late. Jadi saya terlambat. And because I was late, I was malu to walk to the front and sit in the VIP seat. Karena saya datang terlambat, seharusnya saya duduk di VIP, tempat duduk VIP, saya nggak duduk di situ. There were 10,000 of us in the Congress. Ada 10.000 orang di dalam kongres itu. So I came late and I sat in the center section of the center of the hall. Jadi karena saya datang terlambat, saya duduk di tengah-tengah, di blok paling tengah. But I came after worship. Dan saya masuk setelah penyembahan. And so I came just in time for the offering. Jadi saya masuk pas waktunya mau persembahan.
And in Guatemala, when the pastor says, it's time for offering, everybody stands up and the band comes. Da-na-na. Jadi waktu pemimpin di depan bilang ini saatnya persembahan, musik mulai dimainkan, semua orang berdiri. And the people were shouting, yeah. Dan mereka berteriak, yes. In my mind, Di pikiran saya, I said to God, I have nothing to give. di dalam pikiran saya, Tuhan saya nggak punya apa-apa ya untuk dikasih saat ini. I said, that's not my money. It's church money. I got zero. Tuhan kan tahu itu duit gereja, saya mah nggak bawa duit, nol. But while I'm talking to God, Tapi sementara Tuhan, the people were so excited. sementara saya bilang begitu sama Tuhan, orang-orang di sekitar They saya seru pushed me banget. out to the aisles. Mereka semangat banget mau turun ke bawah, dia senggolin saya, dorong-dorong saya. See, in Guatemala, you don't need to move. The people move you. Di Guatemala saudara nggak usah berjalan sendiri, didorong orang juga jalan sendiri. And then I saw hundreds of ushers. Lalu saya lihat di depan ada ratusan usher. I kid you not, the stage was about 100 meters long. Saya nggak main-main saudara, mimbarnya aja 100 meter panjangnya. And there were hundreds of ushers. Jadi di depan ada ratusan orang usher. They didn't carry a bag, they carry a sack. Mereka nggak bawa tas untuk persembahan, mereka bawa karung. It is those sack we play, we jump in there. Bisa pakai buat balap karung. Big sack. Gede banget And karungnya. then the pastor says, come and give. Jadi pemimpinnya saat itu bilang, mari And datang ke people depan dan memberi. lari down the altar. Orang-orang lari ke bawah. So now they are pushing me forward. Jadi orang-orang itu dorong saya ke depan. And as I came to the front, Waktu people saya were taking sampai- out their wallets. Waktu saya sampai ke depan, saya lihat And they orang-orang ambil emptied dompetnya. all the money. Dikosongin dompetnya. I watching this and I said, no, not gonna happen. Waktu saya lihat, bilang, Tuhan nggak terjadi sama saya. Then I saw some people take out their watches, Nggak berapa lama kemudian ada the orang-orang ambil rings. The woman take out all the big rocks. jam tangan, batu berlian yang besar dicincin, diangkin keluar dan dimasukin ke dalam Then I karung. see people take out shoe. Ada and orang-orang throw. juga ambil sepatu dan masukin ke dalam karung. Shoes are very special to me. Saudara tahu sepatu sangat spesial buat saya. I go to every country and I buy a shoe. Setiap kali saya pergi ke negara-negara yang lain, saya selalu beli sepatu. So I've been to 52 countries, so you know how many pairs of shoes I have. Saya sudah pergi ke 52 negara, jadi saudara tahu berapa sepatu yang saya punya. I easily have 9 pairs of black shoes. Dengan mudah saya punya 9 pasang sepatu yang warna hitam saja. Different range of black. Jenis-jenis sepatu yang berbeda, warna hitam semua, tapi bentuknya Some berbeda. black shoe with brown heels and also different. Dengan variasi yang berbeda. Then I have brown shoes, Ada green itu shoes, blue shoes. Warna-warni dah pokoknya sepatunya. So I see people throwing in their shoes. Dan saya lihat, I say, orang gila. ngasih sepatu. Then I Nafsu. see some people take out their shirt. Bahkan ada yang buka kemejanya, kasih. Serious, even pants. Serius. Bahkan celana ada yang... But behind the usher is another usher with blanket. If you take out clothes, they give you a blanket. Tetapi akhirnya udah siap. Di depan yang bawa karung, belakangnya ada yang siap bawa selimut untuk tutupin. By this time, I was in front of the usher. Dan sekarang saatnya saya di depan And ushernya. he smiled at me. He said, hola, ¿cómo está? Oh, dia tersenyum kepada saya dan bilang, And I halo said, apa bien, kabar? bien. But Oh, I baik. it wasn't good because I'm like, all right. Bilang baik tapi di dalam nggak baik karena aduh. So I said, God, okay, what? Jadi Tuhan apa maumu? God says, everything in your wallet. Semua yang ada di dompetmu. Okay, so I gave all the US dollars. Jadi semua US dollar yang saya bawa saya kasih. I turned back and God says, your shoe. Lalu saya berbalik mau kembali dan Tuhan bilang sepatumu juga. I say, no, please. Tuhan jangan dong. God says, your shoe. Sepatumu ayo. So I took out my shoe. Saya buka sepatu saya. God says, I don't want your shoe. I want what is inside the shoe. Tapi ternyata Tuhan bilang gua nggak mau sepatu lu. Yang ada di dalam sepatu. You see, when I go to some of these countries, I put my money all over. Jadi sebenarnya waktu saya pergi ke luar negeri saya taruh duit saya di So mana-mana. if you take my wallet, it is okay. I still have money in my shoe. Kalau saudara curi dompet saya nggak masalah, saya masih punya di dalam sepatu. God knows everything about you. Tuhan tahu segala sesuatu tentang saudara. God knows your secrets. Tuhan tahu setiap rahasiamu. God knows your challenges. Dan Tuhan tahu setiap tantangan yang kau hadapi. And God wants to give you a miracle. Dan Tuhan mau memberikan kepadamu mujizat.
After I gave, I walked back to my seat. Setelah saya memberikan seperti yang Tuhan mau, saya kembali ke tempat duduk When I saya. walk back to my seat, God says, open your wallet. Waktu saya kembali ke tempat duduk saya, Tuhan bilang buka I dompetmu. couldn't understand. I said, why? Lalu saya nggak ngerti kenapa God says, Tuhan. open your wallet. Tuhan bilang buka When I dompetmu. opened the wallet, the US dollars were there. Saya buka dompet saya, uang dolar yang tadi saya udah masukin tetap I got ada so di situ. excited. I take out my shoe. Saya bergaya sekali, saya buka sepatu saya. And the $100 bill was there. Dan uang ratusan dolar yang ada di situ juga ada di situ. Up to this day, I still keep the $100 bill. Jadi sampai hari ini 100 dolar yang ada di dalam sepatu saya simpen. See, I experienced a miracle Saya mengalami mujizat because I was focusing on God. karena saya fokus kepada Tuhan. I cannot say I have nothing. Saya nggak bisa bilang saya nggak punya God apa-apa. expects something. Karena Tuhan mengharapkan adanya sesuatu. Now, second story has to do with my daughter. Yang kedua bercerita tentang anak putri saya. A few years ago, we had the World Assemblies of God Congress in Singapore. Beberapa tahun yang lalu kami mengadakan kongres misi dunia di gereja kami di So my Singapura. wife was staying in a hotel with all the speakers. Jadi istri saya menemani para pembicara di hotel. My daughter was practicing dancing in the church, and she came to the hotel room to tell us that she lost her Rolex watch that I bought her on her graduation day. Anak saya waktu itu lagi latihan nari di gereja, kemudian dia datang ke hotel lapor bahwa dia kehilangan jam tangan Rolex yang saya berikan sebagai hadiah kelulusan dia. It wasn't an ordinary Rolex entry level watch. I bought her a better watch. Jadi bukan cuma sekedar jam Rolex tipe biasa, tetapi tipe yang istimewa. So when she came to the hotel room with my son, she was sharing with me that it was stolen in church. Jadi waktu dia datang ke dalam ruangan di kamar hotel, dia cerita, dia datang bersama dengan anak laki-laki kami, dan dia cerita, itu jam tangan dicuri di gereja. I immediately called my staff to go and look at the video camera to see whether anybody stole anything. Jadi saya cepat-cepat telepon staf saya untuk cek di CCTV apakah benar-benar ada yang mencuri jam tangan itu. So in the hotel room, Di ruangan di hotel itu, when she told me and the story, we went down to the car. akhirnya kami turun ke mobil kami. I told her, maybe you drop it in the car. Kita cek, siapa tahu kamu jatuhin di So we mobil. checked the car. Kami cek di mobil. Then I said, maybe pass me your bag. I overturned her bag and I checked her bag and there was no Rolex watch. Jadi mungkin ada di dalam tas kamu, sini papa cekin. Ternyata nggak ada di dalam tasnya. I told her, forget about it, don't worry, let's go for dinner. Lalu saya katakan kepadanya, udah gak usah khawatir, gak usah dipikirin, kita makan malam aja. So with my wife, my son, daughter, we went to a Japanese restaurant and I ordered the food and I said eat, but she couldn't eat, she was too depressed. Jadi saya ajak mereka semua makan di restoran makanan Jepang dan kita pesan makanan, tapi anak saya gak bisa makan, pikirannya terlalu memikirkan hal itu. Notice she was focusing on self and focusing on the problem. Perhatikan dia memfokuskan dirinya kepada dirinya sendiri dan juga fokus hanya kepada masalahnya. She was looking at her insufficiency of why did I leave the bag there? And you beat yourself up that way. Dan dia menyesali kenapa dia nggak cukup hati-hati dan dia menghukum dirinya dengan cara itu. I then shared with her the miracle of how God transport US dollars from the offering back to me. Jadi saya ceritakan kesaksian yang tadi waktu Tuhan memindahkan uang dolar itu kembali ke dompet saya. I share with her the story and then she look at me like, yeah, sure it happened. You know, she didn't really believe. Jadi waktu saya ceritain dia cuma bilang, masa sih, nggak percaya dia. But I told her, Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Tetapi saya share kepada dia tentang Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. And this will lead me to my third point very quickly. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Let me finish the story, then we will finish with point 3. Dan kita akan selesaikan kisahnya itu baru kita masuk ke poin yang ketiga. So I challenge her. Jadi saya tantang dia, I say focus on God. fokus sama Tuhan. And then we finished dinner, we came back to the hotel room. Selesai makan malam kita kembali ke hotel. I said to my son and daughter, stay with us because we were staying in a suite. So I said there's enough room. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, ya udah nginep aja di sini, cukup kok kamarnya besar, bisa kalian masuk ke dalam. So we went back to the hotel. Jadi kami kembali ke hotel. I walked faster than most of them.
Saya berjalan cepat sekali, lebih mendahului mereka. Remember, my angel is very big, so I must quickly cepat. Ingat malaikat saya kan lebih besar, jadi saya harus cepat kejar dia. I took the key card, opened the hotel room, and when I opened the door, Jadi saya ambil kartu untuk buka pintu. Waktu saya buka pintu, right in front of me, like from here to that pulpit, was a Rolex watch. jadi tepat di hadapan saya, seperti jarak sampai di depan mimbar ini, ada Rolexnya. If she dropped the Rolex watch, the Kalau- Rolex watch would be, in different, it wouldn't be so nicely dropped, right? Kalau memang dia jatuh Rolexnya seperti itu di tempat itu, posisinya pasti kayaknya nggak akan serapi yang saya lihat. But it was placed nicely. Tapi itu posisinya sangat rapi, seperti ada yang naruh. If the housekeeper Kalau ada orang hotel yang membersihkan, found the watch, they would put it on the table. kalau mereka nemuin juga pasti akan dipindahkan ke meja, But bukan? no, this was sitting nicely on the floor. Tapi jam itu ada di atas lantai dengan rapi. I started shouting, "Come dear, come sweetheart, look." Saya mulai teriak panggil mereka, mari sini sayang, lihat. And that's the miracle. Itu mujizatnya. Which takes me to the third point. Yang membawa kita pada poin yang ketiga. The prophet told her to go and collect jars. Nabi Elisa meminta kepada sang wanita itu And I want untuk you to- mengumpulkan bejana-bejana. And I want you to look at the scriptures here. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di sini. Verse 4. Ayat yang keempat. After you ask for the jar, go inside and shut the door behind you and your son. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. She left him, verse 5, and afterwards shut the door behind her and her son. Dan selanjutnya perempuan itu meninggalkan dia dan ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. This is important for us to understand, and that's the third point. Dan ini hal yang penting untuk kita mengerti dan itu adalah poin yang ketiga. The third principle to a miracle Prinsip yang ketiga untuk terjadinya mujizat is that you must shut the door on unbelief and open your heart to faith. Saudara harus menutup pintu terhadap ketidakpercayaan dan mulai membuka hatimu untuk percaya. The reason why she had to shut the door Alasan kenapa dia harus menutup pintu is so that she will not allow unbelief to come into her heart. adalah supaya dia tidak mengizinkan masuk ketidakpercayaan masuk di dalam hatinya. Just imagine Bayangkan, you have a little jar of oil. engkau punya satu tabung kecil berisi minyak. Your son has gone to the whole entire neighborhood and taken big jars. Dan anakmu pergi ke seluruh tetangga yang ada di sebelah kanan kirimu dan mengambil bejana-bejana yang lebih besar. By now, everybody in the neighborhood is wondering, why are you borrowing jars? Semua tetangga sekarang sedang bingung, kenapa sih pinjemin bejana-bejana banyak banget? And can you imagine the crowd watching from outside her door, and she takes this little jar of oil and she's pouring. Do you know outside people will be laughing at her, mocking at her? Saudara tahu tetangga-tetangga yang pengen tahu, penasaran kenapa itu terjadi, menyaksikan di jendela dan melihat bahwa dia menuang tempat minyak yang kecil itu ke dalam bejana yang besar. Ngapain? And if she entertains those, Dan kalau dia menanggapi semua apa yang dikatakan oleh tetangganya, she will not receive the miracle. dia tidak akan pernah menerima mujizat. That's why Psalms number 1 tells us, do not sit with the seat of the mockers. Itulah sebabnya Mazmur pasal yang pertama katakan jangan duduk dengan kumpulan di dalam kumpulan pencemooh. But when you shut the door on unbelief and open your heart to faith, you will be like a tree planted in the living waters, whose leaf will never run dry. Tetapi kalau engkau menutup pintu hatimu dari rasa tidak percaya dan mengizinkan rasa percaya itu untuk mujizat terjadi, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana daunnya tidak akan pernah kering, tidak akan pernah layu. My daughter during dinner had to shut the door on unbelief. Dan putri saya selama makan malam itu harus menutup pintu hatinya dari rasa tidak percaya. Because Hebrews 11 verse 6 tells us this.
Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 katakan begini. Without faith, Tanpa iman, tanpa iman, it is impossible to please God. tidak mungkin seseorang manusia bisa berkenan kepada Allah. And anyone who comes to God Dan barang siapa berpaling kepada Allah must first believe harus percaya He is. bahwa Ia ada, God is. bahwa Allah ada, God still is. dan Allah tetap ada, God is your supplier. dan Allah ada untuk memenuhi setiap God is your kebutuhanmu. miracle. Karena Allah ada sebagai God mujizat is bagimu, your healer. dan Allah ada sebagai penyembuhmu, God is your restorer. dan Allah ada sebagai pemulihmu, God is your vindicator. dan Allah yang akan membelamu. And when you believe God is, Dan kalau engkau percaya bahwa Allah ada, the scripture says He will reward those who earnestly seek after Him. Alkitab katakan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. Amin. So this morning is the morning of your miracle. Jadi pagi ini adalah pagi engkau mengalami mujizat. God wants to bless you. Karena Allah mau memberkati engkau. I firmly believe God wants to bless you. Dan saya sangat yakin bahwa Allah mau memberkati saudara. God wants you to have the abundant life. Karena Tuhan mau engkau mengalami hidup yang berkelimpahan. You know why? Saudara tahu kenapa? So that out of the blessings of God, you become a blesser. Karena dari berkat yang engkau terima dari Allah, engkau menjadi orang yang memberkati orang lain. Amen. Amin. So don't focus on self. Don't focus on your past. Don't focus on what you do not have. Jadi jangan fokus kepada dirimu sendiri, jangan fokus kepada masa lalumu, jangan fokus kepada apa yang tidak engkau punya. Focus on God. Fokus kepada Tuhan. And you will have your destiny. Dan engkau akan memiliki masa depanmu. It's a destiny of miraculous. Dan masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan mujizat. In a moment's time, you're going to become God's blessing to the nation. Dan sebentar lagi engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Don't focus on what you do not have. Jangan fokus kepada apa yang tidak engkau punya. What do you have? Apa yang ada di tanganmu. Because that little Karena can apa become yang sedikit much. akan menjadi banyak. Amen. Amin. And when you have much, it will become much more. Kadang engkau punya banyak, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Amen. Amin. You got to give it to God. Tapi engkau harus menyerahkannya kepada Tuhan. Believe in Him. Percaya kepadanya. Shut the door on faith. Tutup pintu itu dengan iman. And keep pouring. Dan keep terus pouring. menuang. Dan terus menuang. Because the miracle's here today. Karena Amen. mujizat itu ada hari ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for this time. Bapak terima kasih untuk waktu ini. Bless every man and every woman. Berkatilah setiap para pria dan wanita. Lord, we have sang earlier on, Christ is enough. Kami sudah menyanyikan tadi Tuhan bahwa Yesus Kristus cukup bagi kami. May we truly believe Christ is enough. Biarkanlah kami benar-benar mempercayai bahwa Yesus Kristus itu cukup bagi kami. So Lord, let the miracle happen right now. Tuhan, izinkanlah mujizat itu terjadi hari ini. Let every man, every woman become a blesser to the nations. Sehingga setiap pria dan wanita yang hadir pada hari ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. And so I thank you Terima kasih Tuhan. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku atas semua